Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Pernah dengar istilah deja vu? Atau, kamu pernah mengalami deja vu? Deja vu adalah perasaan yang muncul saat kamu ada di situasi atau tempat yang menurutmu terasa familiar. Seperti, kamu merasa pernah makan di salah satu restoran, karena ingatan pada memorimu mengatakan bahwa kamu pernah makan di sana. Tapi yang aneh, ingatan itu tak mungkin didasari atas kejadian masa lalumu, karena kamu belum pernah makan di restoran itu sebelumnya. Inilah pertama kalinya kamu makan di sana. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Sayangnya, tak banyak teori yang dapat menjelaskan tentang apa itu deja vu. Kadang, kejadiannya begitu singkat dan muncul tanpa diduga, sehingga mustahil bagi banyak ilmuwan untuk dapat merekam dan mempelajarinya. Para ilmuwan tak bisa hanya duduk menunggu deja vu terjadi. Tidak mungkin, karena tidak ada wujud fisik dari deja vu. Dan dalam penelitian, deja vu digambarkan sebagai sebuah sensasi atau rasa. Karena kurangnya bukti nyata, sehingga ada banyak spekulasi tentang fenomena deja vu ini. Sejak Emile Boirac memperkenalkan deja vu sebagai sebuah istilah dalam bahasa Perancis, yang berarti pernah melihat, sudah ada lebih dari 40 teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Berkat kemajuan teknologi neuroimaging dan ilmu psikologi kognitif, kemungkinan penjelasannya bisa lebih dipersempit. Mari kita telusuri, mulai dari 3 teori yang sudah lazim digunakan oleh para peneliti, yaitu menggunakan contoh kasus atau kejadian di restoran tadi. Yang pertama adalah dual processing atau pemprosesan ganda. Kita perlu satu adegan. Misalkan, ada seorang pelayan yang menjatuhkan piring tepat di depanmu. Saat adegan dimulai, otakmu memproses banyak informasi yang membuatnya bingung. Mulai dari ayunan tangan pelayan, teriakan spontan si pelayan, aroma masakan dari makanan yang terlempar dari piring, dan lain-lain. Dalam hitungan milidetik, semua informasi-informasi tersebut dikirim melalui banyak jalur ke otakmu dan diproses dalam satu waktu secara bersamaan. Umumnya, semua informasi akan direkam bersamaan. Namun, teori ini menyatakan bahwa deja vu baru akan muncul ketika ada sedikit penundaan pengiriman informasi pada salah satu jalur. Perbedaan waktu informasi tiba dapat membuat otak menginterpretasi informasi yang terlambat sebagai sebuah kejadian yang terpisah. Saat informasi diputar bersama dengan kejadian yang telah terekam, objek akan merasakan seperti sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Karena, kurang lebih memang pernah terjadi. Teori berikutnya adalah teori hologram. Teori ini melibatkan kekeliruan akan ingatan masa lalu, dan bukan kesalahan proses seperti teori sebelumnya. Kita akan menggunakan sebuah taplak meja untuk mempelajarinya. Saat kamu lihat corak kotak-kotaknya, secara spontan, sebuah ingatan akan muncul dari dalam otakmu. Menurut teorinya, itu terjadi karena memori yang tersimpan adalah dalam wujud hologram. Dan pada hologram, hanya butuh satu keping untuk mengingat gambarannya secara utuh. Otak kamu akan berusaha mengenali taplak itu sebelumnya, mungkin itu ada di rumah nenekmu. Tetapi, alih-alih otakmu mencoba mengingat bahwa kamu pernah melihatnya di rumah nenekmu, otakmu justru memanggil ingatan masa lalu yang konteksnya tidak berkaitan sama sekali. Akibatnya, kamu akan merasa familiar dengan taplak tersebut. Meskipun kamu belum pernah ke restoran ini, dan kamu merasa pernah melihat taplak itu, tapi sebenarnya, yang terjadi adalah bahwa otakmu telah gagal mengingatnya dengan jelas. Teori terakhir kita adalah divide attention atau pembagian perhatian. Teori ini menyatakan bahwa deja vu bisa terjadi saat otak secara tak sadar mengingat keadaan sekitar ketika perhatian kita teralihkan oleh suatu benda. Begitu perhatian kita kembali, kita merasa pernah di sini. Misalnya, baru saja kamu fokus pada sebuah pizza di depanmu, dan tidak sedang mengamati taplak atau pelayan yang terjatuh. Meskipun otakmu telah merekam segalanya melalui penglihatan periferal, namun otak melakukan kesemuanya tanpa sadar. Ketika kamu mengalihkan perhatian dari pizza itu, kamu merasa pernah di sana. Karena memang kamu pernah di sana, kamu hanya tidak memperhatikannya aja. Meskipun ketiga teori ini mengungkapkan kesamaan ciri tentang apa itu deja vu, namun tak satu pun yang bisa memberikan penjelasan yang pasti dari fenomena tersebut. Tapi, selagi kita menunggu para peneliti menemukan cara baru untuk memahami fenomena ini, kita bisa mempelajari fenomena deja vu kita sendiri.
Kalau nanti kamu mengalami perasaan deja vu, coba renungkan dan pelajari. Apa perhatianmu terpecah saat itu? Apa ada objek yang sama di tempat lain? Atau ada hal yang lain? Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.